Pemirsa, Anda sudah mendapatkan informasi yang cukup detail tadi yang sudah kami sampaikan bahwa memang dalam 3 hari ini sudah terjadi rekor berturut-turut mengenai jumlah penambahan kasus baru. Hari ini saja sudah 12.818 totalnya dan Jawa Barat ataupun juga provinsi-provinsi lainnya ini menjadi penyumbang tertinggi. Jawa Barat ini terakhir dengan 3.095 kasus menjadi provinsi yang mencatatkan pertambahan kasus paling tinggi. Untuk bisa mendapatkan informasi dan juga membahas mengenai hal ini, sebenarnya sudah efektifkah pembatasan yang dilakukan di masing-masing provinsi dan juga terkait dengan proses vaksinasi yang akan diberikan di daerah-daerah tersebut. Kita sudah bergabung dengan para narasumber. Menemani saya di studio adalah Dr. Faris Nurwidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Makin sibuk sepertinya dengan jumlah yang angka seperti ini. Ya, sangat sibuk. Sangat sibuk. Ya. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana di daerah karena kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak UU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga dari Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan bahas mengenai hal ini. Pak UU, mungkin bisa disampaikan bahwa ini Jawa Barat kemudian hari ini mencatatkan jumlah pertambahan kasus tertinggi 3.095 kasus. Apakah kemudian pertambahan kasus ini menandakan bahwa pembatasan yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat kemarin ini masih memiliki kadar efektivitas yang rendah? Pak UU, silakan. Ya, terima kasih. Memang Jawa Barat hari ini seperti itu adanya, 1.000 ya sehari per hari. Dan juga pengetesan juga kita tidak berhenti sampai 45.000 per minggu. Hanya kita dapat 1.000 per hari itu karena pengetesannya sangat luar biasa, kita banyak sekali. Kemudian juga perlu kami sampaikan, pemerintah tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat tentang HBS dan juga 3M dan yang lainnya. Tetapi menurut pemantauan pemerintah pusat, tadi sore kita melakukan rapat, sebenarnya Jawa Barat ini sudah meningkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatannya. Tapi sekalipun begitu, kami tetap ditegaskan kembali kepada masyarakat, baik lewat gugus tugas yang ada di berbagai kota kabupaten dan juga kepala daerah, kita kuatkan kembali kepada masyarakat. Siapa tahu masyarakat ada yang lengah sehingga terjadi semacam. Ini mungkin dampak dari libur panjang kemarin dan yang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengantisipasi dengan lonjakan kasus ini, yaitu untuk menambah tempat isolasi. Misalnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin kita tambah 200 bed. Kemudian juga di Secapa kita dikasih tempat sekitar 180. Kemudian asrama haji kita dapat 300. Ini bekerja sama dengan pihak TNI Polri dan juga instansi-instansi yang lain. Kemudian juga untuk mengantisipasi hal semacam itu, kita akan mengadakan infeksi kembali kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah. Ini kami tetap bekerja sama dengan para bupati dan wali kota, serta juga dengan adanya TNI Polri, kita bekerja sama tentang hal itu penegakan di sini. Seperti itu yang kita lakukan hari ini dalam mencegah meningkatnya wabah corona di Jawa Barat, termasuk juga vaksin, salah satu solusinya yang sebentar lagi mungkin akan segera dilaksanakan di berbagai tingkatan di kabupaten dan kota. Baik, dari Jawa Barat kita juga ingin sekali mendengarkan bagaimana kondisi di sana di Jawa Timur. Ini Mas Emil, kalau Jawa Timur saat ini ada di peringkat 4 dalam daftar provinsi yang menghadirkan jumlah pertambahan kasus baru tentunya di hari ini. 1.198 kasus baru di Jawa Timur. Ini mayoritas ada di daerah mana saja, Mas Emil? Karena kita tahu di masa PPKM ini kalau saya tidak salah di Jawa Timur hanya ada 2 daerah yang dipraktekkan PPKM ini. Hanya di wilayah Surabaya Raya dan juga Malang Raya. Apakah memang jumlah kasus terbanyak ada di 2 tempat itu saja? Pertama-tama ini bercoincide ya, artinya kebetulan bersamaan dengan penetapan penambahan daerah yang menerapkan PPKM oleh Ibu Gubernur. Yaitu salah satunya ada Kabupaten Nganjuk. Hari ini kontribusi Nganjuk terbesar 230 kasus. Gitu. Jadi ini memang merupakan tindak lanjut dari penetapan Nganjuk sebagai zona merah. Indikator-indikator penyebaran, ada kasus-kasus penyebaran yang signifikan terklaster di Nganjuk yang kemudian dilakukan tes yang menguak
menguak fakta bahwa banyak sekali ternyata yang sudah tertular dari beberapa insiden tersebut gitu. Jadi ini Nganjuk dari 1198 230 Nganjuk, disusul berikutnya Kabupaten Blitar langsung 88 ya, dan 79 Kota Malang. Ini tiga-tiganya daerah yang sudah menerapkan PPKM. Apakah PPKM nggak berjalan? Bukan, ini kan adalah konsekuensi dari apa yang terjadi mungkin sebelum PPKM dan terkuat hasilnya sekarang ya. Jadi langkah-langkah pengetatan yang dilakukan ini kebetulan berjalan di 3 daerah yang menerapkan PPKM. Kasus-kasusnya ini banyak, yang metropolis 1 yaitu Kota Malang. Dan Kota Surabaya ada di berikutnya, tetapi juga ada Kabupaten Trenggalek yang kami belum menetapkan sebagai PPKM, tetapi Bupati setempat sudah mulai melakukan pembatasan-pembatasan yang senafas dengan PPKM. Baik, untuk sarana pelaksana kesehatan sendiri di sana, untuk tenaga medis ataupun ruangan-ruangan kamar tersedia untuk bisa menampung para pasien ini seiring dengan peningkatan kasus, Mas Emil? Ya, kita melakukan beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan kapasitas rawat. Kita juga tentunya terkendala dengan SDM, tenaga kesehatan. Memang Menteri Kesehatan menyatakan bisa tanpa STR, ini yang sedang kita pastikan bagaimana untuk menindaklanjutinya. Tetapi hari ini rombongan Sekda dan juga Ketua Tim Kuratif, Dr. Joni Wahyuadi, berkunjung sudah ke Malang untuk melihat Rumah Sakit Lapangan Malang, kemudian juga Rumah Sakit Dungus yang ada di Madiun, yang akan menambah kapasitas rawat sampai beberapa ratus bed di masing-masing rumah sakit tersebut. Ini akan membantu untuk mengakomodir tambahan-tambahan pasien yang memang bergejala. Karena tidak semua pasien harus dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk yang tidak bergejala, walaupun bisa isolasi mandiri, kita tetap menyarankan kalau kondisi lingkungan setempatnya kurang kondusif, lebih baik dirawat dan dipantau di tempat isolasi yang dipantau pemerintah. Seperti di Surabaya ada asrama haji, ada balai SDM Pemprov, yang mana bukan saja ini mempercepat pemulihan dia karena terkonsentrasi, terpantau, tetapi juga meminimalisir penyebaran kasus yang terjadi kalau dia isolasi mandiri tapi kurang disiplin dan kondusif. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya bagaimana proses vaksinasi ini juga dijalankan di Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Timur, termasuk kita juga dengarkan nanti Dr. Faris bagaimana penambahan angka kasus baru di Provinsi DKI Jakarta. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.